Ya. Jadi malam ini saya ingin berbagi ya pengalaman saya. Tentunya itu berhubungan dengan mindset juga pasti. Karena bagaimanapun juga mindset yang positif pasti akan membawa sesuatu hal yang positif juga. Nah, mungkin saya akan coba sharing ya, share screen dulu. Judulnya itu How Does a Positive Mindset? Wis, ini ada, kok ada musiknya ya? Sebentar, sebentar. Mungkin Mas Iqbal bisa bantu ini aja deh dari Mas Iqbal aja nggak apa-apa ya. Sini nggak tahu nih kalau ada musiknya gitu. Boleh, boleh Pak. Dari sini aja ya kita Ya pakai. oke 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 siap. Oke, mohon izin sebentar ya Pak Coba ya. suaranya. Musik dari mana ini? Ini suara musik dari mana ya Mas? Ah, Nggak Oh, di kedengaran sini kok Pak, udah aman di di sini. ya. Dari hah? teman-teman udah di mute, Di saya sih nggak ada musik, suara musiknya. nggak Kok ada saya ada ya. musiknya ya? Oh, sebentar Pak. Itu Iqbal, coba musik share Latin dari itu sini Pak. dong. Kenceng lagi suaranya ya. Dari mana ini ya? Kecilkan. Kalau ini suara saya kedengaran nggak? Kira-kira? Suaranya kedengaran, Pak, tapi musik nggak ada, Pak. Nggak dengar kami. Iya, ini kenapa ada musiknya ya? Saya juga nggak ngerti. Tadi nggak ada padahal. Atau saya mungkin masuk lagi ya. Coba masuk lagi ya. Di Mas Iqbal ada kedengaran suara musik nggak Mas Iqbal? Atau bapak-bapak mungkin? Ya, dari sini Pak nggak kedengaran musik ya. Oh iya ya, kenapa kok saya bunyi ya? Oh, dari kayak Oke. sepertinya Pak dari slide-nya Pak. Kalau dari slide-nya ada. Oh, dari slide-nya ya. Iya, jadi sepertinya ini dari ininya, Oh iya iya, soundtrack. iya. Saya waktu itu ambil itu sih. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke. Kalau Oh, seperti ini, kedengaran nggak suara saya? Terdengar baik. Terdengar ya? Oke, baik-baik. Oke, dari halaman pertama, Mas. Mungkin bisa di oke, halaman pertama ya. baik sebentar Pak. Ini auto Pak, sepertinya sebentar. Eh, oke, kalau gitu jangan di slide besar, Mas. Jangan di slide besar, biasa aja. Oke, Hah? baik sebentar Pak. Ya, seperti ini Dari ya Pak ya. awal ya. Ya, baik. Ya, sudah Pak. Oke ya. Baik ya. Dengar ya suaranya ya. Jadi kita kasih judul ini, How does a positive mindset influence your business? Bagaimana mindset yang positif itu mempengaruhi bisnis Anda? Ya, untuk slide berikutnya, Mas. Next, next. Nah, oke. Nah, ini adalah profil saya. Saya ini pengalaman kerja saya ini 15 tahun di industri ya. Tepatnya di industri tekstil.
dan saya posisinya itu di produksi. Jadi saya itu mengalami yang namanya jadi operator. Ini kita lari ke mindset dulu ya, karena kemarin banyak sekali pembicara yang mengenai mindset. Jadi saya akan sedikit menggabungkan antara mindset dengan apa yang saya alami. Pada saat saya jadi operator, itu saya berpikir, melihat supervisor saya, dia pendidikannya lebih tinggi dari saya waktu itu ya, karena saya waktu itu lulusan SMA, terpikir oleh saya, gimana ya caranya jadi supervisor ya? Apakah harus sekolah lagi? Atau saya harus bekerja keras dengan posisi yang sekarang, dengan pendidikan yang sekarang, butuh berapa lama saya harus kerja di posisi itu, gitu. Akhirnya timbullah dalam pikiran saya, oh mungkin saya harus sekolah lagi, agar saya bisa mencapai posisi supervisor itu. Kalau perlu bisa sampai manajer. Itu pikiran saya ya waktu itu ya. Dan itu saya jalankan. Jadi 6 bulan saya bekerja, terus saya kuliah. Dan saya ambil D3. D3 untuk tekstil. Di sini tidak saya cantumkan di situ. Untuk tekstil. Dan ternyata benar. Begitu saya lulus, saya apply ke perusahaan yang ada di Cikarang. Waktu itu saya kerja di Semarang ya untuk operator. 5 tahun di sana. Ternyata langsung supervisor. Artinya apa? Kadang-kadang apa yang kita pikirkan, itu seperti apa yang kita inginkan. Bahkan bisa dibilang itu adalah salah satu doa kita kepada Tuhan. Nah, tapi untuk mewujudkan keinginan itu tentu kita harus ada misinya. Itu kan visi ya. Dan itu harus ada misinya. Misinya apa? Sekolah lagi saya. Sambil bekerja. Nah, terus selama 15 tahun itu saya ada 3 kali pindah kerja di pabrik yang sama yaitu di bidang tekstil tapi beda-beda pabrik. Nah, di sini otomatis cara berpikir saya atau otak yang saya gunakan kebanyakan pasti otak kiri. Karena saya berada di bagian produksi. Semuanya serba pasti. Dan hitung-hitungan semuanya serba pasti. Tapi tiba-tiba saya diterima di perusahaan Jepang di Tangerang. Itu saya dijadikan sebagai seorang marketing atau sales. Nah, ini adalah tantangan buat saya. Sales. Otomatis ini otak kanan saya harus banyak bekerja dibandingkan otak kiri saya nih. Jadi terbalik. Awal-awalnya saya merasa berat seperti itu. Tapi dengan mindset positif saya yakin saya pasti bisa dengan kerja keras. Dan alhamdulillah saya bisa jalankan itu ya. Dan setelah 5 tahun saya pindah kerja lagi ke perusahaan di Bandung itu sebagai marketing manager juga, tapi berbeda lagi cara berbisnisnya. Kalau yang 15 tahun di produksi, 5 tahun ada di pabrik, 5 tahun yang dari 5 tahun yang lalu saya bekerja di trading. Trading itu jadi mindsetnya dituntut lagi nih, karena kita lebih apa namanya mengeksplor otak kita ya, seperti itu. Nah, itu yang saya alami sekarang sampai sekarang. Sampai sekarang pun saya masih bekerja. Makanya di sini saya profesi saya adalah marketing manager di salah satu perusahaan India sebagai seorang trading ya. Trading itu berarti relasinya harus banyak sekali. Dan itu yang sedang saya lakukan adalah membina relasi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, profesi saya adalah saya salah satu adalah founder dari CEO perusahaan saya sendiri. Ini dari tahun 2020. Ini sebenarnya perusahaan yang tadinya memang saya inginkan. Selain bekerja bisa nggak sih ya? Kalau saya itu mempunyai suatu usaha sambil bekerja, meskipun usaha itu tidak relate sekali dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Tapi pada prinsipnya saya bisa membuka usaha. Dan tambah satu lagi, saya nggak punya modal, tapi ternyata usaha ini bisa saya jalankan tanpa modal. Dan nanti akan saya ceritakan di slide-nya ya. Terus yang ketiga, saya itu ingin berbagi ilmu kepada generasi muda kita. Makanya saya mencoba untuk masuk di dunia akademisi, yaitu menjadi dosen. Kebetulan saya sudah diterima jadi dosen TI Universitas Al Maksum di Bandung kita mulai tahun ini. Nah, untuk pendidikan saya memang D3-nya tidak saya cantumkan, itu D3 tekstil saya di Semarang. Terus saya S1-nya di Universitas Bandung Raya, S2 saya di Universitas Pasundan. Dan
terakhir saya adalah ikut sertifikasi BNSPRI di level 4. Dan insya Allah akan saya lanjutkan nanti di Januari rencananya ya. Itu nanti akan di Master of Trainer. Untuk organisasi yang sekarang saya ikuti, yang pertama adalah pengurus pusat IKATSI atau Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia. Nah, dengan saya ikut ikut jadi pengurus, otomatis relasi saya bertambah banyak. Disitulah mindset saya itu terus, mindset positif, positif saya itu terus berkembang, sehingga ada satu lagi profesi yang sekarang saya sedang kejar, selain jadi trainer. Dan saya ingin membuka satu perusahaan lagi, yaitu di bidang LPK ya. Jadi untuk pendidikan kerja atau kompetensi. Nah, itu sedang saya godok untuk perusahaannya. Jadi insya Allah bulan depan mungkin sudah terrealisasi. Oke, lanjut Mas. Slide selanjutnya, Mas Iqbal. Baik, ini adalah pertanyaan bagi kita semua pada saat kita mungkin profesinya adalah sebagai seorang karyawan, karyawan apapun. Tapi kepingin ada penghasilan tambahan atau ingin berbisnis. Tapi kadang-kadang dalam pemikiran kita, bisnis apa yang bisa saya lakukan ya? Dulu waktu saya jadi operator, yang dalam otak saya itu bisnisnya nggak sebesar seperti yang saya jalankan sekarang. Pasti sembako atau jualan apa makanan atau apa itu yang terkonsep di dalam pikiran saya waktu itu sebagai seorang operator. Tapi seiring waktu dengan relasi yang kita semakin banyak, otomatis akan berubah. Terus mengapa kita enggan berbisnis? Ya, pertama mungkin kita tidak mempunyai pengalaman bisnis. Betul, banyak orang yang kalau ditanya, nggak punya pengalaman bisnis. Akhirnya enggan kita berbisnis, takut bangkrut, takut rugi, ya seperti itu ya. Terus tidak mempunyai modal. Nah, modal ini apa sebenarnya? Modal itu kan tidak hanya modal uang ya. Sebenarnya skill kita, pengalaman kita itu adalah satu modal juga. Nah, tapi kalau kita nggak punya skill, nggak punya modal, ya ini agak berat ya. Jadi untuk berbisnis tetap harus ada modalnya meskipun itu adalah pengalaman atau skill kita. Saya rasa itu akan mendukung usaha Anda. Yang ketiga, tidak mempunyai keberanian untuk memutuskan. Sebenarnya kesempatan ada, tapi tidak berani untuk melakukan. Itu mungkin kita alamin semua ya. Terus tidak ada orang yang menuntun dalam berbisnis. Nah, mungkin waktu itu Pak Tri sudah pernah ya berbicara di sini mengenai masalah siapa yang mau menuntun ya. Di bisnisnya beliau sih ada yang menuntun ya untuk bisnisnya, untuk meniru. Artinya kita meniru orang lain, bagaimana mereka bisa sukses, kita tiru. Tapi memang kadang-kadang apa hasil yang kita dapatkan bisa lebih baik, tapi juga bisa gagal. Yang terakhir adalah takut keluar dari zona nyaman. Ini yang paling banyak orang bicarakan adalah takut keluar dari zona nyaman. Jadi saya rasa mungkin ini yang suka dibicarakan awal pertama kali. Bagaimana kita mau berbisnis. Sebenarnya gini, kata-kata keluar dari zona nyaman, artinya kita harus keluar jadi karyawan kan? Harus berbisnis. Enggak juga. Ternyata kok saya bisa lakukan hal itu berbarengan gitu. Ya kan? Tapi itu tergantung kita ya. Situasi dan kondisi mungkin bisa berbeda ya. Tapi ini saya bicara yang saya alamin saja. Oke, next. Nah, memang ada risiko ya antara pekerja dengan pengusaha. Untuk risiko paling minimalnya itu ya paling untuk pekerja diberi peringatan. Kalau pengusaha ya rugi kecil atau tidak untung. Kalau risiko sedangnya bagi pekerja PHK, pengusaha rugi besar. Kalau untuk risiko maksimal ya tidak dapat bekerja lagi atau memang belum dapat pekerjaan, bagi pengusaha adalah bangkrut. Lanjut. Nah, manfaat pekerja dan pengusaha ini ada selain ada kerugiannya, tapi juga ada manfaatnya. Pertama adalah untuk pekerja, ini hasil minimal yang diterima. Kalau pekerja itu adalah gaji plus tunjangan, kalau ada tunjangannya. Bagi pengusaha itu keuntungan perusahaan. Hasil maksimal yang diterima bila target pekerjaan tercapai. Contoh, kadang-kadang ada sih perusahaan yang memberikan bonus atau insentif
mungkin berupa uang atau inventaris kendaraan, terutama biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan transportasi dari rumah ke tempat kerja atau kembalinya lagi ke rumah, atau mungkin bagian marketing yang mendapatkan mobil operasional. Dan untuk pengusaha ini jelas laba dari total omset investasi aktiva tetap milik sendiri. Nah, pendapatan dari usaha sebagian kecil milik Anda untuk seorang pekerja, tapi bagi pengusaha sebagian besar adalah milik perusahaan. Jadi kita bicara teori dulu ya, sebagai apa namanya awal-awalan ya pemanasan lah ya. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita memulai bisnis, yang pertama itu adalah merencanakan tujuan bisnis. Ini memang teori, tapi sebenarnya kita melakukan itu tanpa sadar gitu. Ya, kita nggak baca teorinya, tapi kita melakukannya kadang-kadang seperti itu ya yang terjadi. Yang pertama adalah meminimalisir risiko kerugian bisnis. Nah, kita harus sebelum kita melakukan bisnis, kita harus tahu dulu ini risikonya apa nih, kira-kira kalau saya jalankan. Nah, ini memang itu harus ada ilmunya, seperti kayak kita menghitung eh, apa namanya PP ya, apa namanya payback period ya namanya ya. Itu kalau menurut hitung-hitungan secara apa namanya, secara akademisinya. Tapi kadang-kadang kita kalau yang sudah ada sedikit pengalaman mungkin bisa menilai, oh ini bakalan nggak jalan nih usaha saya, atau bakalan rugi nih, atau ini bakalan untung nih, atau usaha saya ini bakalan berjalan cukup lama, atau hanya sebentar saja. Nah itu disitulah eh, kita ada pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau profit bisnis semaksimal mungkin. Nah ini harus dikejar karena namanya usaha tetap harus ini orientasinya, memperoleh keuntungan profit bisnis semaksimal mungkin, ya bukan seminimal mungkin tapi semaksimal mungkin. Nah, yang ketiga adalah temukan, ciptakan dan kembangkan peluang bisnis. Kadang-kadang kita nggak sadar di lingkungan kita pun bisa jadi bisnis, cuman kitanya nggak sadar gitu. Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa berbisnis di dalam lingkungan, di dalam apa yang kita kerjakan, itu bisa, oh ini peluang ya sebenarnya ya peluang bisnis ya. Nah, itu loh yang seperti itu. Cuman kita mengeksekusinya, mau nggak mengeksekusinya? Itu yang jadi pokok utama. Jadi permasalahan utama adalah mau dan berani kita kita mengeksekusinya. Saya bisnis itu sudah puluhan kali gagal ya. Sempat berhasil gagal, sempat berhasil gagal. Tapi yang sekarang alhamdulillah udah 3 tahun masih masih berjalan karena ya itu walaupun tanpa modal. Nanti saya ceritakan bagaimana kita bisa berbisnis tanpa modal. Mungkin sebagai inspirasi bapak-bapak sekalian ya. Oke lanjut. Bagaimana menemukan atau menciptakan dan mengembangkan peluang bisnis. Ini yang tadi saya bilang ya. Pertama awali dengan melihat sesuatu. Apa yang Anda lihat tidak sempurna karena itu peluang. Bentar, ya. Oleh karena itu ada peluang untuk menyempurnakannya. Nah, gunakan inspirasi. Peluang adalah pertama adalah merebut pasar dari pesaing. Tapi ini bisa kita lakukan pada saat kita sudah memulai bisnis ya, memulai bisnis. Karena kita bicaranya merebut pasar dari pesaing. Yang B, menggantikan posisi yang ada dari pesaing. Yang C, mengisi kekosongan dari celah persaingan. B, mengeliminir market leader. E, melengkapi ketidaksempurnaan pasar. Ini teori semua, tapi sebenarnya inilah yang sebenarnya dilakukan oleh semua pebisnis. Memang tidak mudah, tapi ya harus dilakukan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menemukan atau menciptakan masih yang seperti yang tadi? Ini buatlah daftar peluang yang ditemukan atau diciptakan. Ya, saya pada saat membuka bisnis saya tuh mempunyai peluang atau yang namanya ide bisnis. Oh, ini peluang untuk jadi bisnis. Apa yang akan saya lakukan? Bagaimana bisa menjalankan bisnis ini dengan modal atau tanpa modal? Nah, itu yang harus dikembangkan di sana. Terus bagaimana saya mendapatkan barang ini ya? Barang yang akan saya jual. Terus pasar Anda sudah tahu bahwa pasar akan ke sini ke sini ke sini. Tapi setelah itu bagaimana saya mengembangkannya? Nah, itu nanti akan saya ceritakan langsung apa yang saya alami. Yang kedua adalah pilih peluang paling potensial untuk diciptakan, kemudian pilih yang kedua dan ketiga. Jangan takut mencoba peluang dan terus mencoba. Ini sudah saya alami juga meskipun beberapa kali gagal ya. Kegagalan bukan awal dari kegagalan, sorry.
kegagalan bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah awal dari keberhasilan kita. Karena di situ kita harus mulai belajar menganalisa kenapa saya bisa gagal. Nah, jadi kita harus harus menciptakan yang namanya eh, counternya untuk bisa menjadi sukses. Kembangkan peluang. Ada peluang, kembangkan. Tambahkan dengan nilai tambah pada peluang tersebut. Saya yakin pada memahami ya masalah itu ya. Buatlah peluang produk baru yang berbeda. Jadi kalau kita berbisnis, sebisa mungkin cari peluang produk yang memang berbeda. Kalau bisnis saya, itu orang bilang adalah small is beautiful. Karena apa? Barangnya tidak banyak, tapi nilai value-nya tinggi, untungnya tinggi. Berbeda dengan orang yang harus menjual sekian banyak barang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Itu jelas. Resikonya juga ada. Pada saat terjadi fluktuasi harga, Anda bisa sangat rugi. Tapi kalau Anda mencoba mencari peluang bisnis yang barangnya mungkin tidak banyak, marketnya ada, tapi keuntungannya bisa besar. Apa itu nanti akan saya ceritakan bisnis saya dan contoh-contoh yang lainnya. Mungkin bisa dicoba. Nah, ini adalah buatlah peluang produk baru yang berbeda. Nanti Anda saya beritahu bisnis saya mungkin akan kaget ya. Tidak akan mengira bahwa bisnis adalah itu. Terus berinovasi dan ciptakan keunikan produk, ciptakan spesialisasi di bidang yang Anda tekuni. Nah, kalau Anda sudah menekuni suatu profesi atau pengalaman Anda dalam bekerja atau pengalaman yang lainnya, gunakan pengalaman Anda itu untuk memperkuat bisnis Anda. Ini penting sekali. Oke, lanjut Mas. Nah, ini 9 aspek penting ya sebelum memulai bisnis, yaitu pertama adalah pahami konsep produk atau jasa secara baik. Kita menjual suatu produk kalau kita nggak ngerti spek barangnya, tidak tahu kelemahan dan kelebihannya, bahaya. Nanti pada saat customer menanyakan tentang hal itu, sedangkan Anda tidak menguasainya, itu juga menjadi tanda tanya ya. Jadi Anda harus menguasai apa barang yang akan Anda jual. Itu yang paling penting. Ya. Buat misi dan tujuan bisnis. Visi Anda apa? Bagaimana untuk mencapai visinya adalah dengan misinya. Misi yang harus dilakukan apa untuk mencapai visi itu. Nah, dan tujuan bisnisnya untuk apa? Ini kelihatannya seperti kayak hanya ngomong-ngomong saja, tapi ternyata enggak. Ini adalah faktanya seperti itu. Oke, perlu winning, positif, and learning attitude untuk sukses. Jadi tetap selalu positif ya, positive thinking, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu kuncinya. Ilmu ilmu itu ternyata ya otak kita mungkin nggak akan cukup ya untuk mempelajari ilmu yang ada di dunia ini. Jadi mungkin orang punya kelebihan di sana, Anda punya kelebihan di sini. Ya, ciptakan yang sesuai dengan kelebihan-kelebihan Anda, apa namanya, dengan pengalaman Anda, kebisaan Anda, explore di sana. Terus buat rencana dan strategi bisnis yang efektif. Yang selanjutnya adalah pengetahuan dasar manajemen, organisasi dan sistem manajemen bisnis. Anda harus sedikit tahu tentang manajemen. Mau tidak mau dituntut harus tahu. Tentang organisasi juga sama ya. Saya yakin ada setuju semua ya mengenai ini ya. Seorang owner tetap harus mengetahui tentang dasar-dasar manajemen organisasi dan sistem manajemen bisnis. Sedikit aja nggak masalah. Tapi ada kalau memang bisnisnya bagus ya nggak perlu Anda sendiri yang memikirkan, gajilah orang lain agar bisa memikirkan dan membantu Anda. Terus optimalisasi SDM, maka 50% usaha Anda sudah berhasil. Itu tadi artinya apa? Delegasi, ya. Terus kreativitas, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan dan pembiayaan. Penting ini. Jadi sudah dapat untung, terus Anda mulai pakai-pakai secara pribadi. Wah, masalah jadinya, ya kan? Untung nggak masalah Anda gunakan dipakai untuk pribadi, tapi tetap gunakan keuangan dalam bisnis Anda itu sebijaksana mungkin ya. Jangan sampai modal pun keambil, itu nanti lama-lama Anda jadi bangkrut. Ini kadang-kadang kebijaksanaan seperti ini perlu dipelajari dan diterapkan. Pemasaran, pelayanan, dan produk brand. Ingat, kita menjual produk, baik ada produk ataupun jasa, pelayanan jangan lupa. Tetap kita harus baik terhadap customer kita, berikan pelayanan yang sebaik mungkin. Terus kita mulai menciptakan yang namanya produk brand. Jadi kita punya spesialisasi
sendiri terhadap produk kita. Oke, lanjut. Nah, ini 10 tips yang memulai bisnis yang sukses. Kerjakan apa yang Anda sukai. Ini yang paling utama. Kadang-kadang hobi bisa jadi bisnis. Anda hobinya mancing misalnya, ya kan? Tapi Anda punya relasi teman-teman mancing yang sangat banyak. Ini adalah satu-satu bisnis. Bagaimana kalau saya buka toko pancing ya? Disitulah Anda akan berpikir lagi, tokonya di mana, yang mudah dijangkau, terus Anda mendapat barangnya dengan harga yang lebih murah tapi kualitasnya oke, di mana, itu terus akan merembet seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang Anda kerjakan dan Anda sukai, itu lebih menguntungkan bagi Anda. Karena Anda mengerjakannya tanpa keterpaksaan. Terus mulai bisnis Anda ketika Anda masih bekerja. Ini yang kita lakukan. Saya pun masih bekerja. Mungkin tujuannya kenapa? Kalau Anda memulai bisnis Anda sewaktu masih bekerja. Kalau seandainya gagal bisnis Anda masih bekerja, jadi pusing. Tapi kalau misalnya bisnis Anda ini berkembang sangat pesat, sedangkan membutuhkan 100% dari eh, pemikiran Anda, waktu Anda, tinggalkan kerjaan Anda. Total di situ. Tapi kalau masih bisa dipegang keduanya, kenapa tidak? Ya, kembangkan jaringan bisnis. Nah, jaringan bisnis ini ya salah satunya apakah Anda mau membuka bisnis yang lain di luar dari bisnis yang sekarang, atau mau mengembangkan bisnis yang sama di kota-kota yang lain. Nah, itu mulai dipikirkan seperti itu kalau bisnis Anda sudah mulai sukses pada langkah yang pertama. Lakukan riset, selalu lakukan riset. Sebelum Anda melakukan bisnis, tetap harus lakukan riset. Jangan asal saja. Anda pegang uang 1 miliar, itu bisa ludes dan bisa habis. Seandainya Anda tidak mengerti bisnis apa yang Anda lakukan. Oh, saya ingin seperti dia, ingin seperti kok sukses ya, seperti itu. Anda meniru belum tentu Anda akan berhasil. Karena apa? Anda mungkin belum berpengalaman di sana, Anda belum pernah meriset apa namanya, bagaimana dia bisa berhasil, hanya melihat dia berhasil saja. Nah, itu perlu ada riset. Terus dapatkan klien atau pelanggan. Ini pasti ya, kalau untuk penjualan pasti harus dapatkan klien atau pelanggan ya. Tulis rencana bisnis secara baik dan jelas. Bantuan profesional dalam menjalankan bisnis. Nah, di sini kita bisa, ini salah satu ya, ini salah satu eh, cara untuk mendapatkan bantuan profesional dalam menjalankan bisnis. Artinya kita sharing, berbagi ilmu, karena pengalaman Anda dengan saya tentu bisa saja berbeda. Nah, ini salah satunya. Terus dapatkan uang dan simpan, dekati investor potensial. Ini kalau Anda tidak Anda punya ide tapi Anda tidak punya modal. Oke? Profesional sejak memulai bisnis. Jadi pada saat Anda memulai bisnis, jangan setengah-setengah, harus total. Ya, meskipun posisi Anda sedang bekerja. Artinya profesional adalah bertanggung jawab dengan bisnis Anda. Yang terakhir adalah pelajari hukum sebelum memulai bisnis dan jalankan secara benar sejak awal. Nah, ini nih, ada perizinan, bentuk badan usaha, pajak. Sekarang pajak lagi gencar-gencarnya, jadi harus difikirkan juga bagaimana kita akan aman dari pajak. Jangan sampai bisnis kita yang sudah kita bangun, sudah berhasil, tiba-tiba hancur gara-gara masalah pajak. Mungkin eh, bapak-bapak yang ada di sini atau ibu yang ada di sini punya pengalaman yang sama yang berhubungan dengan pajak, pengalaman eh, banyak kan pahit ya kalau pajak ya. Jadi semoga itu tidak kita alami. Oke, yang terakhir, yang slide 11, ini teorinya ya. Kebutuhan modal untuk memulai bisnis, yang pertama adalah pengalaman, knowledge, pengetahuan, skill, keahlian, keberanian, konsep bisnis, networking, spiritual support, kreativitas dan inovasi, equity atau uang atau aset. Ini bukan sekedar teori, ini memang modalnya, ya. Oke, saya akan berbagi untuk slide selanjutnya, Mas Iqbal. Kali ini saya akan berbagi bagaimana saya memulai bisnis tanpa modal. Saya akan ceritakan mengenai bisnis saya ya. Posisi terakhir saya adalah seorang marketing manager di perusahaan India. Yang saya kerjakan adalah saya itu oleh perusahaan itu menjual benang itu dari India atau dari China ke Indonesia. Customer yang ada di Indonesia. Artinya apa? Saya harus bertemu dengan sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan, ownernya mungkin atau orang second atau anaknya. Itu saya harus ketemu dengan mereka menawarkan produk yang dari India maupun dari China.
Dengan catatan produk ini memang bisa diimpor di Indonesia. Legal, bukan ilegal. Karena importernya adalah mereka. Oke, ini saya kerjakan. Dan kita juga ada yang diimpor sendiri, barang-barang yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Seperti spandex, monofilamen, yang dendeng-dendeng besar. Itu tidak diproduksi di Indonesia. Jadi itu kita bisa impor. Seperti itu. Terbersit dalam pikiran saya ini punya relasi. Jaringan bisnis saya banyak. Kenalan saya banyak. Ya kan? Waktu itu saya belum berpikir bakal punya bisnis seperti ini. Saya masih berpikir bisnis apa yang bisa saya jalankan ya. Ini bisnis yang dari perusahaan pun ini sebenarnya bisnis tanpa modal karena saya sebagai agensi, nggak modal sedikit pun. Yang uang yang kita dapatkan itu adalah dari komisi, komisi dari Cina, dari supplier Cina, dari supplier India. Itu dari komisi ini nggak modal sama sekali. Itu bisnis tanpa modal. Tapi kita kerja digaji ya. Saya memberikan keuntungan kepada perusahaan. Nah, itu alhamdulillah sih keuntungannya lumayan besar ya. Ya seperti itu. Nah disitulah saya terbersit bagaimana saya melakukan hal yang sama di produk yang berbeda. Seperti itu. Nah, saya dulu itu kecil suka main layangan. Ya, mungkin bapak-bapak di sini yang mungkin seumuran dengan saya sama suka main layangan. Dan ah, kalau dibuka slide selanjutnya Mas Iqbal. Nah, oke sorry. Nah, salah salah. Balik lagi ke yang oke. Inilah bisnis yang saya jalankan sekarang sudah 3 tahun, yaitu saya menjual yang namanya bahan baku gelasan layangan. Mungkin Anda tidak akan terpikir, layangan kan musiman ya. Paling kalau musim kemarau baru ada layangan. Kalau nggak musim kemarau nggak ada layangan. Ternyata salah sama sekali pemikiran kita. Memang benar. Pada saat musim hujan, tidak ada yang main layangan. Ini akan saya ceritakan. Kenapa bisnis saya bisa berjalan meskipun musim hujan. Ya kan? Yang pertama, saya dulu waktu kerja di Tore, itu kita ada memproduksi yang namanya monofilamen nylon 66. Waktu itu kita supply ke YKK untuk dijadikan yang namanya Velcro. Tapi ternyata benang-benang big grade kita tuh selalu dibeli oleh orang Bandung. Saya tanya, ini dibikin jadi apa, Bu? Dibikin gelasan, Mas. Hah? Oh, gelasan yang ini, kenur gelasan yang di gelas gitu, yang jadi tajam? Iya, betul. Itu kita masih, saya pandang sebelah mata waktu itu ya. Karena kuantitinya nggak banyak, paling seton, 2 ton seperti itu. Pikiran saya, seton, 2 ton, pikiran saya ya. Tapi setelah saya kerja pindah di Bandung, saya cukup kaget membaca di internet, untuk bisnis layangan itu ternyata apa? Produsen terbesar di dunia untuk gelasan layangan ada di Indonesia. Di mana? Di Tanjung Sari, Sumedang. Ini dekat dari rumah saya Ranca Ekek ya. Saya cukup kaget. Saya tidak kenal dengan mereka sama sekali. Nah, ini adalah peluang. Dulu saya ingat bahwa eh, bahan baku bahan bakunya salah satunya adalah N66. Tapi Tore waktu itu berhenti, tidak bisa memproduksi lagi bahan N66. Akhirnya mereka pakai bahan N6. Saya ada peluang nih. Apa bedanya N66 dan N6, N6 dan N66? N66 lebih kuat. Jadi strength-nya itu lebih kuat. Gimana ya caranya saya bisa impor ya? Nah, kita lihat di bahan baku ya. Bapak bisa lihat di sini adalah bahan baku monofilamen nylon 6. Itu ada perusahaan yang namanya Indaci, Arida, Indoneptune, monofilamen polyester dari China. Saya temuin customer saya yang waktu itu memang dia orientasinya adalah impor. Bahan bakunya selalu impor. Saya tanya ke beliau, Pak, kalau Bapak impor nylon 66 ini bisa atau tidak? Oh bisa, tapi siapa yang mau beli? Saya, Pak. Loh, Pak Indri punya bisnis. Saya belum buka perusahaan sama sekali. Masih perorangan. Saya mau beli, Pak. Tapi Bapak percaya nggak dengan saya? Saya minta waktu paymentnya adalah 1 bulan. Ya, tapi saya marketnya saya sudah punya. Saya sudah kenal dengan customer-customer yang ada di Tanjung Sari walaupun belum banyak. Baru 2 atau 3. Dan saya sudah ketemu, mereka mau menerima barang saya kalau memang barang itu ada. Nah, untuk start pertama, kebetulan relasi saya ini percaya sekali sama saya, diimporkan 5 ton. Oke Pak, baik. Tolong kirimkan 1 ton ke rumah saya. Rumah saya nggak mungkin bisa memuat 1 ton barang itu, akhirnya saya sewa.
sewa semacam kayak kos-kosan, tapi saya minta izin ke yang punya. Boleh nggak Bu, kamar ini saya gunakan untuk menyimpan barang. Oh silakan saja. Berapa per bulannya? 500. Oke kita kita bayar untuk setengah tahun, gitu ya. Terus simpanlah di situ. Ternyata saya jual 2-3 hari habis. Saya minta kirim lagi. Yang 1 ton kemarin yang saya harusnya bayar 1 bulan sudah saya lunasi. Kenapa? Untuk membuat partner saya itu makin percaya bahwa saya serius dalam berbisnis ini dan saya bertanggung jawab bahwa 5 ton si N66 yang ada di tempat dia harus saya jual semua. Dalam waktu 1 bulan 6 ton ternyata habis. Saya juga kaget karena saya ingat waktu itu hanya 1 ton atau 2 ton. Ternyata kalau Bapak ketahui, gelasan layangan itu yang beredar dalam 1 bulan itu bisa sampai 10 ton. Itu luar biasa. Dan keuntungan yang saya dapatkan itu tidak saya ambil, tidak saya makan, tapi saya jadikan stok barang. Karena keuntungannya modal yang sudah saya bayarkan, saya ambil keuntungan, nanti saya bayarkan lagi sampai akhirnya saya di gudang saya ada barang saya pegang uang. Terus apa yang terbesit dalam pemikiran saya? Biasanya kalau kerjasama berdua, salah satu adalah suka berkhianat. Itu saya ingat sekali ya. Akhirnya saya apa coba? Saya bikin perusahaan yang bisa impor juga. Tapi saya tidak berkhianat terhadap dia. Saya hanya sebagai jaga-jaga saja. Dan ternyata beliaunya berkhianat duluan. Dia memberikan itu kepada orang lain tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya saya jadi agak ngedrop penjualannya. Nah, disinilah otak saya main gitu loh. Artinya apa? Segala sesuatu itu kita harus sudah pikirkan ke depan. Resiko-resiko sudah saya pikirkan ke depan dan countermeasure-nya apa yang harus saya lakukan. Itu sudah saya lakukan. Jadi pada saat mereka dia khianat, sedangkan dia tidak tahu spesifikasi dari bahan ini harus bagaimana, yang tahu adalah saya, akhirnya saya impor sendiri. Akhirnya sampai sekarang kita berjalan. Nah, market share dari ini seluruh Indonesia ya. Ya, jangan salah ya, walaupun makernya ada paling banyak marketnya ada di Sumedang, ternyata di Garut pun besar, di Bandung pun besar. Bahkan sekarang udah merambah sampai ke Bukit Tinggi, sampai ke Lampung, eh, terutama di daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, udah pasti lah ya. Nah, ini seperti yang saya sebutin ya. Oke, lanjut Mas. Jadi yang saya bilang tadi bisnis tanpa modal, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali karena dikasih waktu 1 bulan. Modalnya dari mana saya? Partner saya yang memodalin, ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya saya punya modal dan saya punya barang. Inilah yang sekarang saya lakukan. Nah, ini adalah supply chain bahan baku gasan layangan ya. Jadi ini tahun 2021 saja itu pada saat sorry, akhir 2020 saya itu sampai bisa menjual 30 ton bahan baku ya. Itu pada saat COVID. Justru pada saat COVID orang pada main layangan ini hobi ya. Jaraknya kan berjauhan, nggak ada yang berdekatan. Saya juga kaget ya, bisa 30 ton loh. Itu selama 3 bulan, dari bulan Oktober, November, Desember. Cukup kaget itu. Nah, terus 2021 sudah kita jalankan sendiri, itu apa namanya, dalam 1 tahun itu bisa sampai 2,5 M. Kaget ya saya ya, ternyata 2,5 M adalah penjualannya dari bahan baku yang dari sisi saya, belum dari kompetitor yang lain. Artinya apa? Oh yang beredar di bisnis layangan ini mungkin lebih dari 10 M. Mungkin ya, tapi kemungkinan besar iya. Nah, apa yang saya lakukan dalam bisnis ini? Yang pertama adalah di mana saya mendapatkan barang ini. Barang ini saya dapatkan dari China. Jadi kalau orang berpikir benang dari China atau barang dari China itu jelek, sebenarnya salah besar. Kalau kita bicara benang, bahan baku China itu mesinnya dari Eropa, dari Jerman, dari Jepang. Mereka nggak mau menggunakan mesin dari Cina sendiri. Kalau mereka jualan mesin, ya mereka bikin mesin dijualnya di tempat lain, di negara lain, bukan dipakai oleh dia sendiri. Kebanyakan mereka menggunakan mesin-mesin yang dari Barma, dari Teijin Seiki, seperti itu ya. Itu mesin-mesin canggih. Makanya hasil kualitinya bagus. Nah, dari supplier Cina ini datang ke perusahaan kami, nanti kita simpan, kita jual. Di sini kita ada kompetitor ya, tetap ada kompetitor, nggak ada masalah. Bahkan kompetitor pun, kadang saya beli dari mereka. Saya beli dari mereka, kita jual lagi. Itu bisa kita jalankan. Jadi jangan jadikan kompetitor seperti musuh. Kadang-kadang kompetitor itu
bisa jadi teman kita. Saya sering seperti itu. Sampai saat ini masih sama, gitu ya. Jadi kompetitor kadang-kadang jadikan rekan kita, meskipun kita bersaing. Karena kita kadang-kadang saling membutuhkan. Kadang-kadang dia juga butuh barang saya butuh barang dia. Nah, terus dijual ke pengrajin. Ini kita bicara bahan baku. Tapi otak saya berjalan lagi. Kok kalau lagi musimnya bagus, ini layangan sampai jutaan layangan bisa terjual ya? Saya juga heran ya. Terus gelasan-gelasan yang anak-anak yang dari harga 1.000, 3.000 sampai harganya sampai 500.000 ada, itu bisa banyak terjual. Nah, akhirnya saya punya rumah di Kerawang yang kosong. Saya coba apa namanya? Gimana ya kalau saya bikin toko di sana? Tapi tokonya di dalam perumahan, bisa nggak ya? Ah, nggak masalah. Ini kan zamannya sudah canggih. Oke, saya suplai bahan baku ke pengrajin, saya ambil, saya beli gelasannya yang sudah jadi, saya borong itu, termasuk pengrajin layangan juga saya ambil, saya kirim ke Kerawang. Di sana yang ngejaga karyawannya. Apa yang saya lakukan? Pertama yang saya bikin adalah Google Map-nya atau lokasinya. Ini penting ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Kalau bisnis Anda ini sifatnya bukan hanya untuk lokalan saja, tapi bisa dipakai oleh sekitaran yang jangkauannya agak lebih jauh, harus siapkan satu, offline atau tokonya. Kedua, kasih mapnya. Karena orang kalau nyari-nyari pasti lihat di Google Map. Ya, toko layangan terdekat nanti pasti akan muncul di situ. Nah, akan muncul untuk punya kita. Nanti oh yang terdekat dengan saya adalah ini, datanglah dia. Nanti dari mana-mana itu. Kita jangkauannya sudah sampai Purwakarta ya. Tokonya di Kerawang, jangkauan dari Purwakarta sampai Cikarang. Karena kita walaupun hanya rumahan, tapi rumah saya itu full dengan gelasan dan layangan. Ya, sampai kita nggak bisa mau tidur aja susah bergerak di sana ya, karena penuh ya di sana. Dan alhamdulillah itu turnovernya sangat sangat tinggi. Itu adalah pikiran saya. Terus begitu saya pindah ke Bandung, saya beli rumah di Bandung. Di rumah ini pun saya bikin toko kecil untuk menjual itu juga sama. Gitu. Jadi kita masih memanfaatkan itu ya. Meskipun memang kalau untuk toko layangan dan gelasan ini itu terpengaruh sekali dengan musim. Jadi pada saat musim itu di musim tahun ini saja saya itu bisa meraup hampir setengah M. Hanya gelasan dan layangan. Anda mungkin kaget ya. Tapi itu luar biasa. Kalau yang di sini sih di Bandung masih sedikit ya kemarin ya, belum banyak karena baru mulai. Nah, seperti itu artinya pada saat kita mau mulai bisnis, otak kita ini akan ditutup tuh berkembang, berkembang, berkembang untuk mendapatkan ide-ide yang lain. Dan itu ide-ide yang saya jalankan. Oke, jadi selain bekerja, saya ngurus ini. Anak saya pun sudah ikut ke perusahaan saya. Artinya saya sudah mendelegasikan kepada dia dan karyawan saya. Artinya saya sudah tidak banyak beban. Jadi pada saat bisnis Anda berkembang, mulailah Anda mendelegasikan kepada orang lain. Jangan dipikir sendiri, jangan dilakukan sendiri. Anda nggak akan mampu. Kuncinya adalah delegasi. Jadi Anda bisa melakukan hal yang lain lagi. Oke? Nah, disinilah. Yang pertama dalam berbisnis adalah jangkau relationship sebanyak-banyaknya. Jangan melihat saya itu harus berteman dengan siapa. Bahkan saya pun pernah berbicara dengan seorang penjual es krim yang digeledek, yang harganya 2.000 3.000 ya per contong itu, ya. Saya tanya ke dia, ini barangnya dari mana? Dari Juragan, Pak. Terus ini kalau nggak habis bagaimana? Dikembalikan, Pak. Terus dalam satu hari kamu bisa bisa dapat uang berapa? Sekitar 250, Pak. Kalau hari biasa, kalau hari Minggu, satu minggu lalu liburan, kalau ada event-event bisa sampai 500.000, Pak. Modalnya berapa, Pak? Modalnya 150.000, Pak. Gitu. Modalnya 150.000. Tuh, dia penjual seperti itu. Kalau dia rutin dan rajin, itu dia bilang tidak sehari jualnya ya. Mungkin di siang hari karena pada saat panas-panasnya ya. Kadang-kadang malam hari pun dia jalankan kalau memang ada event seperti pasar malam seperti itu ya. Itu dia bisa dapat hasil seperti itu. Bahkan hasilnya itu penghasilannya bisa mengalahkan karyawan karyawan biasa ya yang gajinya mungkin 3 sampai 4 juta. Dia bisa lebih dari itu. Saya juga kaget ternyata kita meremehkan dari penampilannya ya kan. Meremehkan dari apa yang dia lakukan, ternyata hasilnya bisa lebih besar gitu dari karyawan biasa. Nah, ini adalah sangat penting ya. Mungkin bapak-bapak punya pandangan ya mengenai bisnis ini ya. Saya tanpa tanpa modal, tapi ternyata saya bisa jalankan sampai sekarang menjadi profesional.
Oke, lanjut Mas. Oh iya, satu lagi, profesi saya yang ketiga, yaitu adalah seorang dosen. Tapi baru saya jalankan tahun ini, karena saya berpikir, apa iya saya akan bekerja terus pada orang lain, dalam arti di marketing manager yang harus keliling-keliling, mungkin tenaga saya itu sudah nggak mumpuni lagi, kesehatan sudah kurang ya. Makanya saya ingin berbagi dengan orang lain. Contohnya adalah saya ingin membagikan pengalaman saya, skill saya kepada generasi muda kita. Jadi jangan sampai di masa yang akan datang generasi kita akan terjajah oleh bangsa lain yang masuk ke sini karena skillnya kurang. Jadi pendidikan sangat penting. Jadi tolong untuk anak-anak kita terus kita pompa untuk mau belajar, belajar, belajar dan belajar. Oke? Terus yang sekarang lagi saya kejar adalah saya ingin membuka LPK dan sepertinya sudah positif. Tinggal saya minta bantu untuk notaris ya untuk mengurus itu. Dan kenapa saya membuka LPK? Nah ini kan peluang bisnis lagi. Saya itu kan ikut dalam organisasi IKATSI ya, Insan Kalangan Ahli Tekstil di Indonesia. Di situ banyak rekan-rekan saya yang benar-benar ahli di bidang tekstil. Di apa namanya di contoh di spinning, di weaving, di knitting, di dyeing finishing. Mereka banyak yang ahli. Kenapa nggak saya manfaatkan? Saya bukalah LPK. Kalau ada yang membutuhkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan apa namanya, Pak, saya membutuhkan training untuk circular knitting. Saya tinggal cari rekan saya yang memang jago di circular knitting. Tinggal ajarkan, kita bikin silabusnya, kita bikin planningnya untuk pelajarannya mau berapa lama, ya kan? Keluarkan sertifikat yang dari perusahaan kita. Ini kan ide bisnis ya. Ini belum saya jalankan nih. Insya Allah nanti saya akan jalankan ini dengan profesional, dengan tanpa ragu-ragu. Saya sih berharap bapak-bapak yang di sini juga bisa memulai ya. Lihatlah dari apa yang Anda kerjakan sekarang, mungkin ada peluang di sana. Mungkin yang sudah menjalankan, oh sama Pak Henry, saya juga pernah juga menjalankan dua profesi atau tiga profesi. Ternyata bisa ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir, ah satu profesi aja saya udah mumet, buru-buru mau nambahin yang lain. Tapi di dalam hatinya saya pengen loh punya usaha tapi sambil bekerja, gitu ya. Nah itulah yang sekarang saya bagikan kepada bapak-bapak sekalian. Oke lanjut Mas. Sorry sorry Mas. Ini belum ya. Ini bagaimana mindset bekerja? Faktor penting memulai bisnis. Ya tentu ini kembali lagi ke teori. Ini ide bisnis yang solid, rencana bisnis yang matang, modal awal ini saya rasa mungkin nggak perlu disampaikan ya. Saya rasa mungkin hanya teori aja. Oke langsung ke yang terakhir Mas, mungkin yang terakhir. Saya terakhir. Buka lagi, lagi Mas. Karena ini pasti semuanya sudah mengalami ini dan sudah tahu ya. Lagi. Oh, berarti sudah selesai ya. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya, jadi semoga saya bisa menjawabnya. Terima kasih Mas Iqbal atas bantuannya ya. Oke, baik Pak Hendri. Tadi mohon izin dulu nih untuk mengoperasikan slide ya. Iya. Kalau di Oke, wow, ternyata ini ya Pak ya, sangat menarik sekali ini di luar dugaan ya Pak ya untuk bisnisnya. Ternyata Pak Hendri ini mampu melihat sebuah celah gitu ya, di mana orang lain mungkin tidak sempat berpikir ke sana ya, Pak. Ternyata, ini bisnis yang omsetnya sangat besar gitu ya, dan yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Pak ini bisa bisa langsung tersebar dengan begitu cepatnya gitu ya Pak. Nah, tapi sebelum menjawab pertanyaan saya Pak, mungkin barangkali ini dari teman-teman ingin mengetahui apa rahasia-rahasia sukses dari bisnis Bapak kali ini. Boleh kita open chat aja, open mic aja ya bagi teman-teman yang mangga, mangga, ingin mangga. bertanya, Silakan. silahkan, atau ingin Ya. berdiskusi, silahkan. Ya, kalau mungkin dari Pak ini ada Pak Awe ya, Andre Walker nih yang baru bergabung barusan. Selamat malam Pak Andre.
Masih Oh, ke mute, masih Pak. mute, Pak. Masih mute. Ya, siap. Selamat malam Pak Iqbal dan Pak Henry, Kang Iya. Selamat Krisna malam, dan Pak. semua teman-teman. Saya izin nggak bisa nanya, baru aja masuk ngelihat udah selesai. Telat saya, telat. Punten, Telat ya. punten. Baik. Terima kasih Pak Andre. Iya, Sudah terhubung lagi ya. iya Kebetulan Pak siap. Andre juga alumni juga ya dari TOT ya. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin dari ini ya, biasanya suka bertanya nih ada Pak Legio di sini, ada Pak Ginanjar juga ya. Silahkan Pak Legio atau Pak Ginanjar jika ada yang ingin ditanyakan ya Ya, atau diskusi seputar bisnis ya. ya mungkin izin Mas Iqbal. Maaf, Iya, nggak buka apa kamera. Bentar saya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam, Oh, Pak. izin bertanya. Tadi kan Bapak sedang dan semangat untuk memulai bisnis LPK gitu Iya. ya Pak ya. Mungkin boleh diceritakan Pak apa saja yang harus dipersiapkan gitu Pak. Untuk LPK Kalau ya, Pak? bidang, iya, kalau bidangnya tadi Nah, kan apa ya tadi ya di bidang teman-teman Bapak yang di garmen atau apa tadi. Nah, oh, yang seperti dipersiapkan itu. Bapak terkait dengan persiapan untuk pendirian LPK-nya, Pak. Apa Ya, saja? ini kan sebenarnya lagi berjalan ya, Pak. Terutama memang saya waktu awal-awal itu saya juga bingung. Saya banyak cari-cari referensi. Kebetulan saya ketemu dengan salah satu konsultan yang bisa mendirikan itu. Ternyata LPK itu pertama, LPK atau LKP sama, Pak. Intinya seperti itu. LKP biasanya dari Dikbud, tapi LPK itu dari apa namanya, Dirjen Tenaga Kerja ya. Seperti itu. Itu terjadi perbedaan. Perizinnya dari mana? Kalau LKP itu dari Dikbud, kalau untuk yang ini dari Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang pertama harus bikin PT dulu, Pak. Atau PT perorangan bisa, atau PT yang biasa. Ternyata seperti itu. Itu harus punya kantor. Kedua, kita harus punya yang namanya tempat untuk apa namanya melakukan training. Meskipun itu nanti nggak digunakan, karena itu akan disurvei, Pak, nanti, Pak. Ya, kita kan bisa melakukan training seperti contoh saya. Saya itu sudah punya rekan-rekan yang siap untuk membantu saya menjadi seorang trainer sebagai pengajar yang mereka pengalamannya langsung seorang praktisi. Gitu, Pak. Nah, ada perusahaan waktu itu yang meminta ke saya sebenarnya, ini peluang sebenarnya. Pak, saya mau mentrainingkan karyawan saya 20 orang. Tapi saya minta eh, apa namanya silabusnya, Pak, program trainingnya, nanti ada lapangannya bagaimana. Saya minta yang trainernya itu sudah benar-benar berpengalaman di bidangnya. Karena seorang praktisi yang diminta adalah praktisi, bukan teori, Pak ya. Praktisi langsung sebagai orang praktisi. Kalau teori mereka rata-rata pendidikannya dari teknik tekstil, Pak, dari yang di apa di Jalan Jakarta ya. Kalau sekarang Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Rata-rata itu atau dari Unbar atau dari UPN atau dari UII Yogyakarta. Di situ, Pak. Nah, langkah selanjutnya setelah ini nanti jadi bikin PT ya, Pak. Nanti bikin PT. Ini Bapak kalau saya kasih tahu, kira-kira 15 juta, Pak, harus disiapin, Pak. Biayanya. 2,6 juta itu untuk bikin PT perorangannya, 12,5 juta itu untuk nanti persyaratannya dibantu oleh dia. Cuma ada yang dia tidak bantu adalah Bapak harus menyiapkan kantor dan tempat belajarnya. Jadi di situ mungkin ada kursi, ada meja, ada apa namanya papan tulis, ada apa namanya ini yang buat materi itu fokus ya, fokus Fokus. infokus ya, infokus ya seperti itu. Itu nanti disurvei, Pak, seperti itu. Nah, kalau saya yang saya jalankan otomatis begitu nanti legalitasnya jadi, saya akan tembusi teman-teman saya dari yang memang sudah ahlinya di bidang-bidang tekstil, dan saya tentu akan ketemu dengan perusahaan-perusahaan. Toh tiap hari juga saya akan ketemu dengan mereka, dengan perusahaan-perusahaan. Minimal 2 atau 3 perusahaan saya temui tiap hari, Pak. Dan saya akan menawarkan ke mereka, Pak, kalau ingin mengadakan satu training atau meningkatkan kompetensi dari karyawan Bapak, kompetensi apa nih yang Bapak inginkan? Ya kan? Nah, nanti kan kita tinggal nego-nego nih sama teman kita nih yang jadi trainernya nih nanti. Berapa bayaran yang kamu minta? Ya, tinggal nanti hitung-hitung apa dengan perusahaan. Itu konsep nanti yang akan saya jalankan, Pak. Ini kan peluang ya, Pak ya. Karena di IKATSI itu ternyata kemarin gini, Pak, dari sekian banyaknya orang yang ahli,
mereka nggak punya sertifikasi loh Pak. Seperti kayak TOT, TOT, BNSP. Kemarin ada yang nanya, kepengen ke BNSP, yo nanti gampang saya kenalkan sama Mas Iqbal lah, atau yang ini ya untuk dapat sertifikat. Banyak yang belum punya sertifikasi, tapi mereka ahli, benar-benar ahli di sana. Nah, saya menjembatani itu. Gitu. Gimana Pak? Ya, baik, makasih Pak. Dan mungkin lebih Mungkin ada baik lagi? jika memang ya Pak, apa kerjasama dengan LSP-nya juga gitu ya. Jadi habis Betul, betul. didik LSP Bapak, pasti akan kerja sama dengan LSP, Pak. Ini LSP-nya belum saya tentukan ya, LSP mana yang akan saya ajak gabung. Karena gini, Pak, ada alumni saya, ini bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh, mereka lagi membuat LSP, Pak. LSP itu lebih ke tekstil ya, Pak ya. Karena ini saya hubungannya dengan tekstil, otomatis saya akan LSP yang tekstil. Tapi kalau saya hubungannya dengan yang lain, saya akan menentukan LSP mana yang akan cocok dengan eh, bisnis yang akan saya jalankan gitu. ya, Atau baik, Bapak makasih mungkin Pak. punya LSP, Pak? Ya, saya dulu pengelola LSP Pak. Oh iya, iya. LSP apa, Pak? Dalam 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 bidang apa? Pegadaian Pak dulu Pak. Oh, dulu Pegadaian. Ya, 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 ya. LSPP 2. Saya lihat LSP Tekstil ini belum belum dengar, saya belum ketemu ya. Kayaknya lagi dibikin nih sama senior-senior kita nih itu LSP Tekstil nih. Kalau Padahal tekstil itu ada di SKKNI-nya sudah ada KKNI belum ya Pak ada, ya? Pak. Gimana? SKKNI-nya sudah ada belum yang Ada, tekstil? Pak, ada, Pak. Ada. Oh, sudah ada Waktu ya. itu kita waktu ada tugas dari TOT kemarin, saya juga cukup kaget. Ternyata, banyak sekali di tekstil ya. Dari spinning pemintalan, spinning kapas, dyeing finishing, segala macam ada, Pak, situ Pak, komplit, Pak. Iya. Enak kalau Justru sudah itulah ada saya membaca peluang SKKNI-nya. di situ. Iya. Ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Baik, seperti itu ternyata Pak Legio ya untuk persiapan dari Pak Henry terkait LPK ya. Nah, Iya. barangkali ada juga yang ingin ditanyakan mungkin atau didiskusikan dari teman-teman yang hadir di sini. Pak Kurniawan, siapa tahu, atau Pak Henry. Ya, Ya, halo. mungkin bapak-bapak di sini ada yang melakukan hal yang sama, yaitu Hmm, kerja tapi juga punya usaha. Jadi bisa hmm, melakukan beberapa profesi lah. Mungkin punya pengalaman, ya kan? hmm. Bolehlah kita berbagi apa namanya pengalaman. Pengalaman ya. Boleh dong, ini Pak Andre juga belum sempat berkenalan ya di sini. Boleh dong Pak Andre berkenalan nih dari teman-teman gitu ya. Karena ini Pak Andre baru muncul lagi. Ya, masih di mute Pak Iya, Andre. baik Kang Iqbal, terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya, saya wabarakatuh. nggak enakin dari awal. Saya udah sampaikan ke Kang Trisna karena memang hari Selasa itu kebetulan saya itu punya acara. Cuma hari ini Hmm, lagi libur, tadi udah selesai gitu loh. Jadi hmm. mau ikut ah gitu kan. Cuma telat ngikutin apa namanya materi, jadi belum paham apa yang dibahas. Punten. Saya sendiri angkatan keberapa ya Kang Iqbal, lupa saya nih. Ke 61 Pak No, saat wis, itu. 61 Iya, ya loh. masih di ini apa ya di Hotel One on One waktu itu Iya, ya. iya, 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 iya. Di Jakarta. Saya Iya. tinggal di Bandung, Pak Henry dan teman-teman. Saya profesi sebagai network marketing ya, sebagai coach juga, speaker, pembicara, dan juga pengennya trainer, tapi trainernya masih internal. Makanya saya ngambil dulu Garudanya supaya kalau nanti ada tawaran training luar udah siap gitu, Pak Henry. Bisa terbang ya Pak ya. Oh Bisa iya. terbang. Backingnya udah ada. Harapannya begitu, tapi memang masih terus belajar, masih terus ya senang belajar lah saya gitu. Jadi melihat perkembangan bisnis dan apa peluang-peluang seperti itu, Pak Iqbal. Demikian Pak Baik. Henry dan teman-teman semuanya, terima kasih. Baik, nanti Pak Andre bisa mengikuti apa rekamannya dari kita ya. Barangkali Oke, nanti materinya juga di-share di forum ya. di Sebetulnya grup untuk ya. iya untuk jadi tambahan insight Siap, gitu ya Pak ya. siap. Baik. Terima kasih Pak Andre sudah Ya, memperkenalkan diri ya terima pada kasih. teman-teman yang baru. Mungkin Eh, Kang Adi Tebing ada pertanyaan, Kang Adi? Iya,
Oh iya, Bang Adi barusan chat di ini ya, di apa di grup baru kebaca nih. Halo, Bang Adi. Iya, selamat malam. Sukses selalu semua. Iya, Sementara ini saya nyimak dulu. iya, terima kasih Terima kasih doanya Kang Pak. Adi, Sukses Mas juga. Topik ya. Iya. Ya, sama-sama Bu Henry, sukses. Iya. Boleh dong Pak Adi nih perkenalan nih Pak. Kita baru bersinggungan juga ya di forum. Biar eh teman-teman juga tahu. Baik-baik. Tapi mohon maaf saya nggak bisa buka video karena lagi sambil jalan. Oh, it's okay Pak. Saya Oke, saya Adi Tebing dan saya bekerja di salah satu lembaga ya, jadi vendor lembaga. Dan menarik sekali tadi Pak Henry membicarakan kaitan dengan masalah kesempatan bisnis to bisnis dan Hmm. sangat saya sepakat apa yang dipaparkan beliau gitu. Jadi eh, saya pun sambil bekerja sambil juga bisnis gitu loh. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi juga apa inspirasi buat semuanya karena memang di sekitar kita yang pasti peluang. Itu saja mungkin perkenalan dari saya kan. Terima kasih. Baik Terima Pak kasih Adi ya. Kang Topik Terima ya. kasih juga Pak Adi. Iya, baik. Pak Kurniawan nih yang tadi ini. Ada Pak Ahmad nih baru masuk. Oke, Pak Kurniawan barangkali ini ingin ada yang disampaikan atau ditanyakan. Pak Henry juga ya. Boleh Pak. Pak Iwan juga nih ya yang tadi sempat kenalan. Ada Farudolf di sini. Senang banget. Oke, baik saya pengen sapa nih ada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad Barikli baru muncul nih. Selamat malam Pak. Halo, Asik. Posisi di mana Pak Ahmad Pak? baru nyampe nih, baru ikut jadinya. Iya, tuh. Senang Pak bisa terhubung ya bareng Iya, Pak Andre juga. Iya. iya, Baik, iya. kebetulan untuk sesi materi sudah selesai Pak Ahmad dan Iya, iya. ini baru apa ya? Kita berlanjut ke sesi tanya jawab gitu ya Mm-mm. soal seputar bisnis gitu. Jadi Pak Henry ini apa ya? Salah satu orang yang punya kemampuan untuk melihat celah bisnis gitu ya dan yang mungkin tidak terpikirkan sama orang-orang gitu ya. Dan saat ini dari pemaparannya beliau ternyata dari bisnis gelasan ini dan layangan si omsetnya tuh bisa wow besar juga gitu. Dan yang jadi pertanyaan nih Pak dari Iqbal ya dari sekian banyak tadi pemaparan nih, ini bagaimana gitu Pak pemasarannya sampai bisa secepat ini gitu sprintnya gitu Pak. Nah ini yang jadi ingin apa ya eh, pertanyaan dari tadi gitu semenjak Bapak Oh iya, saya itu Pak. ceritakan Mas Iqbal. Itu tetap ada pahit manisnya tetap ada Mas Iqbal. Iya, Yang jelas kalau awal-awal pasti pahit ya bicaranya ya. iya, Jadi iya. gini Mas Iqbal. Pertama kali itu yang saya lakukan adalah karena N66 di Indonesia nggak ada yang bikin, sudah nggak Hmm, ada yang bisa bikin karena terakhir itu adalah Tore waktu saya kerja. hmm, Akhirnya kan saya minta salah satu partner kita untuk mengimporkan N66. Memang hmm, N66-nya berbeda dengan yang dibikin Tore. Tore jauh lebih kuat, tapi hmm, ini pun masih bisa diterima oleh si pembeli. hmm, Awal mula saya itu hanya mengenal dua orang. Ini pemain semua. Artinya yang satu adalah dibeli untuk dijual, yang satu itu dia memang sudah punya branding gelasan yang harganya dari harga puluhan ribu sampai ada yang harganya 700 ribu, Mas. wow. Ngeri nggak, Mas? Gelasan loh, Mas. Gelasan sampai 700 ribu, 6 ribu ya. Hmm, hmm, Ngeri itu. Dia udah nge-branding ke arah sana. Tapi waktu itu apa yang terjadi? Saya datangkan 6 ton. Si dua orang ini malah nggak jadi ngambil, Mas. hmm, Iya, nggak jadi ngambil dua orang ini. Gitu. Yang satunya dulu adalah pelanggan saya waktu kerja di Toray. Dia malah ambil lagi dari Toray, tapi dia ternyata salah. Bukan hmm, N66, tapi N6. Saya kaget. Loh, kok dia beli banyak sampai 20 ton? hmm, Barangnya apa? Ternyata N6. Nah, sampai sekarang pun dia nggak habis, Mas. Udah 3 tahun barangnya nggak habis-habis. Karena hmm, jelek, Mas, kualitasnya. Nah, hmm, terus yang satunya, akhirnya saya kan jadi kompetitor saya. hmm,
Otak saya kan harus berpikir. Saya udah minta orang untuk mengimporkan ke saya Hmm. ada 6 ton, sedangkan saya 2 orang ini nggak jadi mas, yang katanya mau 3 ton, artinya kan udah 6 ton ya. Hmm. Paling 1 ton lagi saya jual kemana kayak kan. Lolos semua nggak ada yang ngambil mas. Hmm. Bagaimana saya berpikir? Akhirnya saya temuin nekat ke pengrajin-pengrajin. Saya bawa sampel, saya temuin satu persatu. Hmm. Saya ketemu yang satu, saya minta referensi. Siapa lagi mas? Oh yang di sana rumahnya. Temuin, nekat aja ketemu, kenalan, 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 Hmm. kenalan. Akhirnya dari 6 ton itu, walaupun habisnya agak lama, sekitar 2 bulan. Nah, itu juga saya dijelek-jelekin sama yang tadi nggak jadi beli ya. Produk Hmm. kita dijelek-jelekin. Tapi memang kualitasnya memang beda dengan yang di Tore. Hmm. Disitulah saya berpikir, saya bagaimana saya menghubungi di Cina itu, saya pengen speknya seperti ini, saya kirimkan sampelnya ke Cina. Hmm. Nah, terus waktu itu YKK, YKK itu adalah customer Hmm. Tore dulu, waktu saya masih kerja di sana. Karena kita sudah nggak bisa mensuplai, akhirnya dia impor dari China, Mas. Hmm. Ternyata barang ini, Mas, barang ini ternyata ini ada insiden di YKK itu. Kenapa mereka tutup? Barangnya banyak hilang. Ah. Tapi barang ini ada di mana? Ada di Bandung, Mas. Oh. Ada di Bandung, barang ini udah nyebar dan dibilang ini bagus, 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 bagus. Pada saat kayak kakak saya main ke sana, ketemu orang Jepang, dia bilang ini pabriknya divisi ini mau ditutup. Loh, kenapa mau ditutup? Karena banyak barang hilang, gini, gini, gini. Yang mana barangnya? Ditunjukin ada bobinya warna biru sama barangnya hijau. Loh, kok saya pernah lihat barang ini ya di Bandung ya? Masa Hmm. katanya? Iya, oh berarti ada yang main di dalamnya kan? Dia kerjasama dengan orang yang suka membeli limbah dimasukkan ke dalam kontainer besar itu. Kemungkinan Hmm. seperti itu. Karena nggak ada ini mas, apa di sekelas JKK perusahaan Jepang dia tidak ada apa namanya CCTV. Pantas saja banyak. Hmm. Karena dia tutup mas, mau ditutup. Saya langsung ngomong, itu sisa-sisa barang Anda saya ambil semua. Hmm. Segitu mas. Itu ada sekitar hampir 10 ton. Saya cuma megang uang 25 juta mas. Hmm. Itu nilainya ratusan juta. Hmm. Apa yang saya lakukan? Hmm. Tentu saya berani dulu kan. Itu nanti saya ambil semua. Karena saya yakin barang ini sudah beredar di Bandung dan sangat disukai oleh banyak orang. Ada kadang barangnya ada, kadang enggak ya gimana mau ada. Ada terus yang barang colongan ya kan. Tapi saya punya ini 10 ton ada di sini, saya bisa jual langsung ke mereka. Ketemulah saya sama pengrajin gelasan yang memang dia modalnya besar. Saya kasih sampelnya. Oh ini barang yang saya cari. Saya butuh ini emang ada berapa banyak? Ada kira-kira saya ngomongnya 8 ton. Karena di situ ada yang sisa-sisa, ada yang masih full. Yang sisa-sisa saya kasih ke dia semua. Itu ada sekitar eh, 7 ton. Nanti yang gede-gede sama yang masih full larinya ke gudang saya. Ada 4 truk mas saya kirimkan ke dia. Saya minta mas boleh nggak kasih DP ke saya? Dia langsung kasih ke DP saya 300 juta mas. Percaya dia sama saya. Pokoknya barangnya ke saya ya pak. Siap. Begitu barang bisa saya loloskan, 4 truk lari ke dia, 1 truk lari ke saya. Itu barang jam 11 malam datang, saya langsung bikinkan marketnya itu di Facebook, ya kan? Tapi yang saya marketkan yang punya saya yang 3 ton ya, di Facebook dan di status WA. Kan saya mengumpulkan relasi terus ya, di situ kan. Begitu tahu barang ada di saya, Mas, barang datang jam 11 malam, jam 11 malam berikutnya sudah habis. Pagi-pagi, dari pagi sampai malam itu Mas, nggak berhenti tuh orang datang, Mas. Karena takut nggak kebagian. Itu pengalaman saya. Terus selanjutnya karena ini barang limpahan ya, saya dapat untung besar dari sini. Dari situlah saya Hmm. dapat modal, akhirnya saya impor Hmm. dari Cina. Tapi impor juga nggak sembarangan, Mas. Hmm. Beberapa orang yang impor, kualitasnya sangat jauh berbeda dengan yang punya saya. Karena komunikasi, Hmm. bahasa, kita menggunakan bahasa Inggrisnya dengan orang Cina, Hmm. orang harus tahu spek. Dan saya punya kelebihan itu bahwa saya mengetahui spek benang yang diinginkan seperti apa. Pengrajin-pengrajin ini nggak ngerti, Mas, speknya apa. Taunya pokoknya kuat, nggak molor gitu, Mas. Bahasanya gitu doang. Orang Cina kan nggak ngerti. Itu bahasa Ah. apa? Bukan bahasa tenis. Sedangkan saya menguasai tenis 16 tahun kan saya di produksi. Wow. Itulah yang saya manfaatkan. Sampai saat ini pun mereka nggak ngerti itu speknya. Taunya kuat dan nggak molor dah gitu. Ah. Padahal di situ ada yang namanya tenacity, ada elongation, ada denier, ada Hmm. size-nya, Hmm. ya kan, ada OPU-nya Hmm. segala macam di situ. Mereka nggak ngerti mas. Sampai Hmm. saat ini alhamdulillah saya punya brand yang namanya Sugoi.
Hmm. Sugoi itu bahasa Jepang, artinya adalah hebat atau Ya, Bang. bagus. Ya, dan alhamdulillah sekarang jadi nomor satu terbaik di Indonesia. Wah, ini Tapi ini penuh menarik perjuangan. sekali ya. Merek Ternyata merek merek saya yang sebelumnya Yuho, Mas. Yuho itu yang Yuhu. dijelek-jelekin kan, tadi jelek-jelekin jadi agak kurang ya kan. Oh, Nah, Yuho gini-gini. Mindsetnya mereka yang di Jawa Timur udah jelek aja gitu. Padahal bahannya hmm, bagus. Mereka sendiri pakai sebenarnya. Cuma hmm. pengrajin ini nggak pede memberitahukan merek dari barang saya. Akhirnya saya punya punya ini saya mau inovasi, saya ganti merek jadi Sugoi. Ada Ah, tulisan Jepangnya di situ. Baru mereka, oh Jepang ya, Jepang ya, Jepang ya. Padahal dari Cina. oh, wah, Suko ya Pak ya, untuk brand Nah ininya. itu Wow, saya ini jalan. ternyata yang disentuh oleh Bapak marketnya tuh apa ya, dari offline disentuh dan online juga Ya disentuh gitu. harus. Sekarang harus keduanya, Mas. Hmm, Offline jalan, online-nya juga harus jalan. Baik di Facebook karena mereka punya komunitas. Ternyata hmm, layangan ini orang punya komunitas, Mas. Dan di hmm, Facebook itu banyak sekali komunitasnya. Di setiap kota banyak itu komunitasnya. hmm, Mungkin di Garut ada berapa komunitas, berapa puluh komunitas. Nanti di Bandung, di Jawa hmm, Timur itu banyak sekali komunitas. Itu dimasukin, di hmm. di share tuh produk-produk kita. Jadi mereka Ah, jadi terkenal dengan harus tiap hari ya. Harus ah, tiap hari. Prinsipnya seperti ini. hmm. Kalau kita beli pompa air, kita selalu ngomongnya, eh, Pak, saya mau beli Sanyo. Merek apa, Mas? Shimizu atau merek yang lain loh? Padahal kan Sanyo itu merek. Sanyo itu bukan 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 pompa kan? Sanyo itu Bukan adalah pompa merek ya. pompa. Hmm, Tapi kita bilangnya, Pak, saya mau beli Sanyo. Si hmm, penjualnya juga sama hmm, ngomongnya. Mereknya apa, Mas? Mau Shimizu atau yang lain kan gitu. Nah, hmm, artinya terkonsep dalam otak mereka bahwa pompa itu adalah Sanyo gitu loh. hmm. Itu mungkin pelopor juga ya Pak ya, mirip mirip kasusnya. Oh, di mute Pak, Pak Oh, Henry sorry. pemute. Ah iya, iya iya iya, mengerti Seperti Pak. itu. Oh, Jadi sekarang bisnis seperti kemarin TikTok Live. Kita juga ada TikTok Live, Mas. Cuma sekarang hmm, di stop. Ternyata TikTok Live itu benar. hmm, Karena kan saya tidak hanya menjual bahan, saya juga hmm, menjual gelasan hmm. gitu. Jadi bahan saya jual ke pengrajin, saya ambil gelasan yang kan saya tahu pengrajin mana nih yang hasilnya bagus. Ah, iya Oke? iya iya Yang mana iya. hasil bagus dan dia terkenal. Saya ambil tanpa merek dia. Hmm, Jadi merek dia contoh Legend gitu kan, ada mereknya Legend. hmm, Ini Mas saya order tidak pakai merek Anda. Saya hmm, kosongan. Saya bikinkan stiker, saya kasih merek saya sendiri namanya Burok. Plek. hmm. Saya Oh, marketkan di Kerawang, ya kan? Saya hmm, taruh di Kerawang, toko Kerawang. Sekarang se-Indonesia nyari. Sudah hmm, tahu. Saya banyak kasih sampel-sampel kepada YouTuber-YouTuber, hmm, yang mereka di review, dan ternyata hmm, memang bagus, ya kan? hmm. Ya, akhirnya sekarang Wah, jalan. Online-nya jalan, offline jalan. offline jalan. Wow. Ini ternyata dari kisahnya Bapak ketika tadi marketing offline gitu ya, ini benar-benar apa, mencerminkan dari presentasi yang tadi Bapak kasih ya, ada satu poin di sana perlu mengelola rasa takut gitu ya. Berani jadi action lagi, Iya. action lagi, action lagi gitu ya, Pak. Kalau Oh, masalah gagal, saya udah puluhan kali gagal, Mas. ah, wow. Justru ini Ada ya yang baru yang ada yang baru 2 minggu udah gagal ada. Padahal modalnya udah 10 juta, 15 juta, tapi langsung wah, langsung gagal gitu. iya, iya. Karena apa? Ya. Tidak difikirkan juga istilahnya. Oh, Hmm, target market saya mana? Ini kurang mendalam gitu. Dan hmm, itu penting. Target market kita harus punya target market atau hmm, sasarannya, ya kan? Itu yang hmm. paling penting itu. Terus bagaimana Ini kita nanti mengelola? Dengan cara apa kita memperdagangkan ini kan gitu. ah, iya, iya. Sekarang gini, Tadi kalau Mas ada Iqbal, salah satu slide Pak yang menarik nih untuk apa ya, Iqbal pengen spill juga. Tadi Bapak udah menerangkan ada satu skema gitu ya tadi, dari mulai supply chain gitu sampai ke pengguna gitu ya. Oh itu ya menarik ya, ternyata apa ya, sangat menguasai petanya gitu ya Pak. Justru ini yang kadang perlu di apa ya, perlu diperhatikan juga oleh para pembisnis lain ya Pak ya, menguasai ya paham petanya gitu. Kita bermain di mana gitu ya Pak ya. Ah, betul betul betul. Kita harus memahami medan tempur, Mas. Kalau kita apa namanya kita mau bertempur, kita harus memahami medan tempur agar kita bisa menang. ah, Kompetitor kompetitor tetap akan selalu ada, hmm, oke? Tapi kita harus punya jati diri. Artinya apa? Saya mengutamakan kualitas, hmm, ya kan? Di antara hmm, mereka-mereka yang nggak ngerti kualitas, ah, pikirnya sama. Dan
kemarin ada 2 atau 3 orang yang impor sendiri ke Cina, sekarang menangis Ah, karena belum laku-laku barangnya, ya kan? hmm, Belum laku. Sedangkan saya kemarin mendatangkan 6,2 ton, hmm, 1,5 bulan habis. hmm, Bahkan ada yang baru hmm, datang banget itu kebetulan yang warnanya gold itu hmm. 1,2 ton. Itu barang belum nyampe, Mas. Itu sudah habis terbeli, Mas. Ah, Ini ada teknik lagi. Ini sekarang saya lagi pesan lagi nanti Desember tanggal 20 datang. Saya hmm, udah menginfokan kepada mereka bahwa nanti akan datang barangnya adalah ini sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. hmm, Silakan bagi Anda-Anda yang mau ngelis hmm, berapa banyak, harga kan sudah kita kasih ya, harga udah kita hmm. kasih. Bagi pengrajin yang mau ngelis, kita kan sudah ada apa namanya nomor-nomor saya suka di WA status ya. Yang mau ngelis silahkan. Takutnya nanti barang datang Anda nggak kebagian. Nah, Oh, itu kalau udah begitu pada panik Mas. Langsung pada Pak saya ini, saya sekian, saya sekian, saya sekian, sekian. Barang datang itu saya tinggal barang datang kirim semua. 2 3 hari ah, selesai. mampir doang ya Pak ya. Hampir aja. Ah, terus ini Pak menarik banget ya kayak kayak ini kayak waktu awal pengen pasti banyak ditanyain gitu Pak ini. Soalnya Ya, seperti tadi nih Bapak kan bilang nih ternyata ada range harganya gitu Pak dari range harga sekian sampai yang 700.000 gitu ya. ya. Apa Hmm. ini tuh ada segmennya gitu Pak? Maksudnya kan kalau saya sendiri nih Hmm. sebagai laki-laki gitu ya yang memang benar-benar doyan banget gitu ya Pak kalau Suka misalkan main bermain layangan nggak Mas gadget Iqbal? gitu ya. Apa? Suka main layangan nggak? Suka main layangan apa enggak? Iya Pak, waktu dari SD lah, dari Oh SD iya. sampai SMP saya masih main gitu Pak. Apalagi kalau datang ke daerah Tasikmalaya, Hmm. dulu tuh ayah Layangan besar-besar di sana. layangan besar. Nah justru Ya, ini yang jadi pertanyaannya tuh, apakah dengan maksudnya dengan layer-layer harga gitu, itu tuh pertama ada segmennya gitu Pak, ada ada, ada. satu ada segmennya atau yang kedua Bapak menciptakan satu apa komunitas sendiri atau event tersendiri gitu Enggak. biar orang-orang bisa menggunakan si apa ya layer-layer Ya. benangnya tersebut gitu Pak. Gimana tuh? Oke, saya ceritakan ya. Jadi Menarik nih. ternyata pertanyaannya sangat cerdas sekali ya, Mas Iqbal ya. Jadi gini Mas, dalam permainan layangan ternyata ini ada segmennya. Jawa Barat, contohnya Bandung, itu Hmm. mereka suka menggunakan layangan yang namanya sewot Mas. Yang kempot tau kan? Oh iya iya iya. Ya, layangan sewot yang layangan kecil ukuran 58 ya. Hmm. Layangan sewot atau layangan jabruk lah. Pokoknya dia layangan seperti itu. Mereka rata-rata menggunakan kalau gelasan itu gelasan molor, molor karena ada molornya Mas. Ah iya iya. Ada melarnya, oke? Nah, itu Hmm. bahannya yang paling bagus adalah bahan N66. Hmm. Di bawahnya bahan N6. Kalau Hmm. N66 ini kuat. Kalau N6 agak kurang kuat. Makanya Hmm. N66 ini lebih mahal. Nah, Hmm. segmen harganya, kenapa ada yang dari 1.000 sampai sampai harganya mahal? Hmm. 1.000 itu bahannya bahan-bahan yang sisa-sisaan, Mas. Itu mungkin dari Oh pabrik-pabrik kompetitor kita ya. iya Ada iya. barang-barang sisa-sisa seperti itu diproses oleh mereka. Nggak Hmm. bicara quality ya. Hmm. Kalau harga 70.000 ke atas, kita bisa bicara quality. Hmm. Artinya, bahan bakunya kebanyakan adalah impor. Yang harga Hmm. 70.000 ke atas. Terus, pengrajinnya itu pasti kan menggunakan yang namanya bahan baku seperti belingnya, silikonnya, Hmm. catnya. Itu Hmm. yang bagus-bagus, Mas. Semakin mahal, mereka menggunakan bahan baku yang mahal-mahal semua. Yang Ah. impor. Dan ketajamannya Mas luar biasa. Mungkin kalau dipegang Hmm. pakai tangan halus ya Mas. Tapi Iya. itu tajam Mas. Tangan kita Oh. tuh kalau nggak dicampur dengan pengulur, wah habis Pak tangan kita pasti. Ah iya. Nah ini Bandung. Kalau di Jawa Timur Mas, mereka Hmm. tuh cara mainnya, eh, kalau di Jawa Barat tadi cara mainnya adalah ditarik ya Mas ya. Dengan Tarik cara ulur ya. narik Eh. sambil lari mundur kadang ada yang begitu kan. Iya itu betul Oke Pak. ya, itu Saya kalau Jawa mengalami. Barat. Kalau Jawa Timur enggak Mas, dia diam-diam di tempat. Dia mainnya ngejepret Mas. Jadi pada saat itu sudah mendekati, ditarik begini, dicepret begitu. Nah, gelasan yang dipakai, ini gelasan namanya gelasan polyester. Bahan bakunya adalah polyester karena dia nggak ada melarnya. Dan layangan yang dipakai itu namanya layangan Sukhoi yang gerakannya sangat cepat. Kalau sehat kan nggak, anteng diem aja diem ya. Kalau yang layangan Sukhoi ini nggak bisa diem dia terus muter gitu. Ini orang-orang Jawa Timur, Mas. Kalau orang Garut rata-rata layangannya besar.
Cara mainnya dia pakai benang molor, tapi cara mainnya digibrik. Digibrik diulur, diulur, diulur. Orang Bali mainnya diulur. Jadi semua daerah punya segmennya masing-masing. Tapi intinya pengrajinnya ada di Bandung, di Tanjung Sari, dan di Garut. Itu pengrajinnya. Terbesar di dunia di Tanjung Sari. Ini kita nggak ngomong terbesar di Indonesia ya. Di dunia terbesar di Tanjung Sari. Ternyata Produsen ada di gelasnya. Bandung ya, Pak ya? Ada di Tanjung Sari, Pak. Sumedang ya, lebih tepatnya Sumedang Iya, ya. Sumedang ya. Iya. Ah, Mm-mm. iya. Dan sekarang Wow. mulai ada customer saya ada di Lampung yang tadinya hanya satu bobin saja, sekarang udah dus-dusan. Hmm. Sekarang mulai lagi ada orang Bukit Tinggi yang dari Hmm. satu bobin sekarang udah jadi dua bobin. Hmm. Kalau dia senang kemungkinan seperti orang Lampung nih, karena di Nah, sana belum ada bahan baku hmm. itu. Hmm. Pengrajin pun nggak ada dan dia sedang belajar untuk membuat itu. Hmm. Oh, kayaknya terjawab Pak. Soalnya saya praktisi juga dulu ya permainan itu. Iya. Jadi Saya juga merasakan. masih main kok Mas. Saya masih Oh, main sampai wow. sekarang. Iya iya. Karena itu hobi ya, asik gitu kan. Asik, Ah, asik sekali main itu. Saya betul sama betul. anak-anak itu sering main. Justru jadi waktu quality time juga, Tima. Kalau kalau Hmm. misalkan apa ya flashback ke masa lalu gitu ya. Ini Hmm. quality time sama orang tua Iya juga. betul. Nah, Betul, betul. ini Pak, eh, satu lagi nih yang terbesit dari benak saya gitu ya soal soal main layangan gitu ya. Kalau tadi tuh ngomong-ngomong soal segmen gitu ya, terus ternyata baru tahu juga setiap daerah tuh punya desainnya tersendiri gitu ya Hmm. untuk layangan gitu. Nah, yang jadi tadi Bapak juga Pak Henry juga sempat mengulas gitu bahwa ingin apa ya eh, ingin memberikan warisan berupa pengetahuan gitu ya ke generasi selanjutnya. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, eh, kan sekarang ada fenomena bahwa anak-anak zaman sekarang tuh ya lebih senang bermain gadget, lebih senang misalkan interaksinya tuh dengan hal-hal yang berbau teknologi gitu. Nah, bagi Bapak sendiri nih, sekarang dari mulai apa ya berbisnis di usaha layangan, gelasan, terus tahu banget seluk-beluknya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih cara Bapak untuk melestarikan budaya yang memang apa ya menjadi satu permainan yang bisa banyak banget manfaatnya gitu bagi anak-anak ya khususnya atau tidak hanya anak-anak yang saya tahu soalnya ayah saya juga masih main dulu ya. Nah ini gimana nih Pak cara melestarikannya gitu Ya, di tengah-tengah eh, budaya yang tentang layangan masih tentang layangan ya. Ah, betul betul. Sebenarnya gini Mas Iqbal ya. Kalau main layangan tuh sebenarnya saya lebih suka anak saya main layangan ya. Meskipun Nah, hitam keling nggak apa-apa gitu. hmm, Daripada dia main game, ngulik HP-nya dia, efeknya juga negatif, pandangan mata juga nanti bisa kabur. hmm, Banyak juga yang nggak kuat mungkin saraf matanya juga kena. Terus hmm, mereka jadi introvert, jadi apa namanya? Nggak mau bergaul gitu kan ya. hmm, Bergaulnya secara maya aja dengan orang-orang yang ada di situ gitu. Nggak berinteraksi dengan orang lain. Otomatis nanti rasa percaya dirinya pasti akan berbeda dengan orang-orang yang bisa berinteraksi langsung. Nah, saya mulai dari keluarga saya, Mas. Jadi dalam hari Sabtu atau Minggu kita libur, ayo main layangan, main layangan. Gitu. Kita main aja udah, main seperti itu. Jadi kita berinteraksi dengan orang lain, nggak kenal dia bisa jadi kenal, ya kan? Seperti itu. Kita udah mulai dari keluarga kita sendiri. Baru kita ngikut ke komunitas-komunitas. Kenalkan ini hobi, apa namanya, hobi bermain layangan. Karena sekarang layangan itu Mas tingkatannya sudah bukan lokal lagi. Sekarang udah nasional Mas. Layangan sekarang udah nasional. Kemarin Piala Gubernur aja dengan hadiah 45 juta juara satunya itu sudah berapa kali Mas? Iya. Hadiahnya udah nggak main-main itu sampai 45 juta juara satu loh ya. Sudah tingkat nasional kemarin di Bandung itu dari beberapa daerah ya, dari beberapa kota, baik dari Jawa maupun dari Sumatera dan yang lain-lain itu datang Mas ke sini Mas. Itu udah jadi permainan seluruhnya ya. Dan ini tidak pernah hilang. Bahkan sekarang malah makin bertambah, Mas. Seiring dengan perkembangan zaman kok justru malah makin bertambah. Dan tuntutan akan permainan itu akan semakin tinggi. Dulu orang bahan baku seadanya, sekarang mereka tuntutannya udah makin tinggi tentang bahan baku juga. Baik bahan baku, baik bahan pendukung seperti gelasannya seperti itu. Seperti kayak silikon. Dulu kan mana ada? Kita kan dulu kalau kalau bahan baku kan katun ya, benang katun, dikasih beling, kasih telur, kasih cat. Simpel kan?
Betul nggak? Kalau sekarang ada silikon, ada belingnya beling yang halus seperti tepung, tapi beling itu mas. Terus nanti ada apa namanya? Ada catnya, ada tinernya, terus ada serbuk intan segala macam. Banyak mas di situ mas. Kimia semua itu. Itu kan sebenarnya saya belum main di kimianya ya. Itu potensi juga sebenarnya. Gitu. Cuma kan nanti dikenalnya takutnya dibilang maruk ya, semuanya mau disikat semua gitu. Padahal itu potensi, potensi sekali. Oh, ini justru menarik banget ya Pak ya. Soalnya pola pikir seperti ini ya Pak ternyata perlu Ya. diadopsi dalam bidang bisnis gitu ya. Mampu melihat sebuah peluang gitu ya dan berani mengambil apa ya keberanian tadi ya dengan Hmm. pertimbangan tentunya. Wah, ini pembelajaran banget nih Pak bagi saya ya. Terima kasih untuk insight-nya. Sebenarnya Ya. peluang itu ada di sekitar kita, cuma bagaimana kita eh, mau mengeksplornya, mau nggak Hmm. kita menjalankannya, kan Hmm, gitu, betul, betul, betul. ya kan? Hmm. Semua peluang Baik, gitu, peluang semua. peluang semua. Iya. Baik, ini pasti bapak-bapak yang hadir di sini bernostalgia juga ya. Ayo pada main layangan ya, dibudayakan main layangan. Oh ya satu lagi Mas Iqbal. Mungkin Iya. dalam pemikiran Mas Iqbal kalau layangan itu musiman. Kalau untuk toko-tokonya iya, akan berhenti, akan tutup pada saat musim hujan. Hmm, Ini toko-toko yang offline ya Mas ya, yang iya, offline. iya. Karena kalau saya gaji karyawan nggak akan masuk gitu. Hmm, Pasti kita akan keluar hanya gaji aja ya kan? hmm, Seperti itu. Tapi kalau dijaga sendiri, saya jaga sendiri aja saya tutup Mas, karena memang nggak ada yang beli. hmm. Tapi ternyata yang komunitas-komunitas ini masih jalan Mas. Ah, Begitu nggak hujan, mereka main. Nah, gelasan apa yang laku saat ini? Itu gelasan-gelasan super yang harganya bahkan hmm, mungkin 350.000, ada yang hmm, 300, antara kisaran itulah harga yang sekarang laku. hmm, Karena orang-orang dewasa seperti saya pasti nggak akan mau dikasih gelasan yang harga 5.000 ya. hmm, Karena 5.000 ketempel sama yang harga 300.000 pasti tumbang mas. hmm. Hanya ketempel aja udah langsung Iya, putus Pak. gitu. Ah, Itu satu justru tantangan gitu. jadi penasaran gitu Pak kualitas gelasan yang layernya Betul, ini betul, biasanya kan betul. dulu masih yang standar gitu ya Pak. Ternyata Hmm. dari pengetahuan ini ada layer-layernya gitu ya. Nanti Uh. kalau Master of Trainer udah ada, ingatkan saya ya untuk bawa sampelnya. Uh, mantap. Siap, sepertinya ini perlu diadakan event ya Pak ya untuk mengajak para bapak-bapak di sini untuk ini ya, bernostalgia main layangan lagi gini Pak. Asik mas itu main mas. Asik betul Pak. Justru Bahkan di eh, tingkat nasional udah dilombakan itu. waktu quality time saya dulu bisa dekat banget sama ayah orang tua tuh ketika main layangan Pak dulu. Terus terang. Kebetulan ayah tuh orang Tasik, jadi senang banget nih main layangan Pak kalau sore hari. Terima kasih Pak, ini udah nostalgia gitu. Saya itu kalau lagi ke kota-kota tertentu, Mas, malah kayak orang kayak selebriti. Nah, Jadi kalau saya tiba-tiba di Semarang nih, saya main, hmm, orang-orang Semarang tuh pada pada minta foto sama saya. Kok kayak selebriti saya ya gitu. Ya di Kerawang juga sama. Tapi di dunia layangan ini iya nggak ya. kenal nama Pak Henry, Pak. Nggak kenal Ah, nama Henry, kenalnya Angga. oh, Pak Karena dari Angga awal ya. saya udah ya memperkenalkan itu. Pak Angga, ada Pak Angga nih pada minta foto. Lah, emang Oh, saya artis apa? Gitu. Karena saya termasuk yang penjual bahan yang sekarang bisa dibilang nomor satu saat ini kualitasnya di Indonesia. oh, wow. Baik ya bagi. Nah ini Pak, ada pesan-pesan nggak bagi para bapak-bapak yang hadir di sini ya, apalagi pengen bernostalgia, mungkin kalau misalkan ingin bergabung atau join misalkan apa dengan bisnisnya Bapak ini gimana nih caranya? Mungkin suatu saat Bapak-bapak di sini kepikiran gitu, wah ini bisnis sudah apa ya? Maksudnya Pak Hmm. Henry udah sukses di bidang ini gitu, pengen juga misalkan bekerja sama dengan Bapak ini gimana nih Pak Bisa cara aja. Bisa. info-info? Contoh gini, kemarin ada yang relasi saya, ini teman pabrik, Ini. saya ceritain bisnis ini, Pak, saya pengen buka toko layangan, ya kan? Buka toko layangan. Loh, emang kenapa, Bu? Ya, pengen pengen ada kegiatan aja, walaupun musiman nggak apa-apa, Pak. Yang penting kalau pas musim saya bisa panen gitu kan. Bisa, karena saya juga sebagai seorang distributor. Karena kan saya ngambilnya nggak bukan skala kecil ya, saya dalam skala yang sangat besar gitu loh. Contoh layangan aja sekarang saya udah menyiapkan 150.000 layangan. Ini di Kerawang, sampai rumah saya penuh di sana.
Di sini saya udah kira-kira akan menyiapkan sekitar 200.000 layangan di sini. Gelasan kemarin saya sudah ambil, sudah belanja itu, walaupun sekarang belum terjual, masih saya kumpulkan. Itu mungkin sudah ada 15.000 gelasan. Nah, silakan. Kalau mau jadi apa, pengen pengen beli sama kita, silakan. Kita harganya beda. Harga ecer, harga distributor beda. Gitu. Baik, seperti itu Bapak-Bapak ya, informasi jika ingin bekerja sama atau memulai bisnis di bidang gelasan sama layangan ya. Ya mungkin banyak orang tidak terpikirkan ternyata ini Nggak terpikirkan. suatu suatu peluang usaha yang Iya. menguntungkan sekali ya Pak ya. Hmm. Gitu. Baik di Di sini. Kerawang, di Kerawang kita termasuk yang cukup besar juga ya di sana Hmm. ya. Saya mungkin ada dua yang terbesar tuh kita sama satu lagi yang di Kerawang Barat. Walaupun Karawang Barat mungkin di pinggir jalan, saya di dalam rumah loh, di dalam Wow. perumahan. Dicari mas. Jadi rumah saya itu kalau udah musim mas, dari Hmm. garasi sampai dalam rumah penuh. Hmm. Wow. Wah nanti ini saya mau main layangan ajak Mas Krisna nih. Iya. Siap siap. Iya. Kayaknya sepele ya, gelasan layangan. Tapi alhamdulillah itu ternyata nggak bisa dianggap sepele gitu. Dan sampai Betul saat ini Pak, masih itu jalan. salah satu sumber kebahagiaan juga sih sebenarnya ya. Iya, Kalau kita udah ini kita senang, kita hobi, ya kan? Dan bisa berbisnis di dalamnya. banyak nilai moralnya juga ternyata ya Pak ya. Iya, betul, Terus selain betul. sosialisasi anak-anak melatih motoriknya juga ya Pak ya. Betul, 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 betul. Iya betul. Wah, Betul. terima kasih ini Pak Henry ya untuk malam hari ini sudah berbagi insight nih. Justru saya jadi terbuka gitu ya Pak ya, Hmm. pengetahuannya bagaimana ternyata mempunyai mindset positif ini bisa diterapkan dalam segala lini kehidupan, termasuk Betul. dalam bisnis gitu ya. Yang paling penting insight-nya itu adalah kita bisa melihat dan menangkap peluang gitu ya Pak ya. Betul, betul, Ah, betul, betul. mantap. Baik, Jangan terima pernah kasih. jangan pernah membatasi diri. Itu yang Eh, paling utama. hmm, Meskipun usia kita sudah cukup lumayan ya, saya sudah 40 mau 47 mau 48 nanti tahun depan. hmm. Tahun depan pun saya masih kuliah lagi tuh ambil S3. Artinya Wow, jangan pernah membatasi diri. jangan Cari ilmu pernah. sebanyak-banyaknya. Ah, Karena saya mencontohkan untuk anak-anak saya, hmm. terlepas nanti ada yang mengikuti atau tidak ya itu mah kan ya Di luar masing-masing ya. kendali ya Pak ya. Dari itu susah ya, nggak bisa dipaksa ya kan. Betul. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Henry ya untuk pesan insight-nya. Terima kasih Pak Henry karena di sini Oke, waktu siap. ternyata sudah menunjukkan pukul 21:10. Eh, terima kasih untuk insight-nya, sudah persiapan segala macam ya Pak Henry ya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak yang sudah hadir di malam hari ini ya, yang stay tune dari awal sampai akhir ya. Boleh dong sebelum kita mengakhiri sesi, kita foto bareng dulu ya. Ada Pak Henry Pasaribu, ada Pak Andre Walker, ya, ada Pak Legio juga, Pak Kurniawan, Pak Iwan Budiono, dan Bu Elin nih, ada Pak Adi Tebing, Pak Ahmad Barikli juga. Baik, kita foto bersama dulu ya, Bapak. Siap. Oke, saya hitung dulu. Ya, apa ya? Hitungan ketiga, mulai. 3, 2, 1. Oke, satu terakhir. Angkat jempol dong. Reaction terbaiknya. Oke, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Pak Henry, Bapak-Bapak semuanya ya. Semoga perbincangan malam hari ini mengajak kita untuk bernostalgia ya, untuk bermain layangan. Tapi pesan pentingnya adalah bahwa layangan ini bisa membawa kita untuk melihat sebuah celah, di mana celah ini bisa menghasilkan omset yang miliaran. Oke, baik. Terima kasih. Saya Iqbal Agam Kusuma, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih kasih. Warahmatullahi Pak Henry. wabarakatuh. Terima Makasih. Ya, kasih. sama-sama, Terima Terima kasih, Pak. Pak. kasih Mas Ya, Iqbal. terima kasih. Pak Iwan, oh Pak Iwannya udah live ya. Pak Henry, ini Pak Henry sertifikat udah nyampe Pak? Udah, aman. Udah ya? Alhamdulillah ya. Baik Pak Henry, Iqbal izin live ya. Oke, siap, siap, Mas. Nanti Siap, Mas. mungkin materinya bisa di-share di grup aja ya Pak ya.
Oh, mangga, mangga, mangga. Baik. Salam sama keluarga Ya, Pak siap, Hendri. siap. Siap, mangga, Mas. Ya, izin dulu ya. Ya, silahkan.